Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat pagi. Hari ini kita terus dalam kitab ini. Nggak tahu apa ini juga memberikan rahasia atau membuka kitab rahasia, tapi ditulis dengan sangat jelas dan sangat semarak, dan kita salut kepada Paulus akan tebusan dalam kerohanian dalam mengurai semuanya ini. Efesus pasal 4 disampaikan oleh Pastor Hokit. Di dalam kerohanian dia mengerti akan kehendak Allah, dan juga kita akan semakin memahami kitab Efesus. Kita menggunakan cara yang demikian untuk masuk di dalam ayat kita di hari ini. Saya telah mempersiapkan PowerPoint, tetapi tidak perlu lihatlah. Kita lihat di poinnya pertama dengan tema dalam roh bersatu menjadi Kristus, tubuh Kristus. Tubuh ini bukan hanya kamu dan aku, tapi tubuhmu dan tubuh aku juga salah satunya, bersama untuk mendirikan yang melampaui kita sendiri, tubuhnya Kristus, tubuh yang punya roh yang didirikan oleh Kristus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak memiliki rahasia dalam tubuh kita. Di dalam roh kita dibentuk, kita dibangun, bukan menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Pikiran yang lama kita harus meterobosi. Kita lihat di situ Boas, pastor bahwa dia waktu kecil merasa kalau di masa kecil dia merasa kalau tidak melakukan satu kesalahan nanti akan masuk surga. Tetapi kehendak Allah pun diperlihatkan, dan ini bukan tujuan kita untuk kita panggilan bagi kita. Panggilan bagi kita bukan hanya untuk kita diselamatkan, tetapi kamu dan aku bersama untuk membangun tubuh Kristus, membangun tubuh Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini, daging tubuh kita ini, terlebih dahulu roh kita harus dimerdekakan. Kita tidak boleh hidup dalam kedagingan kita untuk mendirikan tubuh rohani kita. Kalau melihat demikian, kita mendengar juga ini seperti rahasia, tetapi Allah menciptakan kita punya tubuh dan juga punya roh. Kita sebelum percaya Tuhan, tubuh rohani kita belum dibuat. Jadi masa itu banyak sekali akan marah kita dalam sesama, juga masih banyak yang disakiti, merasa luka-luka, tetapi Yesus dia dari mati bangkit untuk kita, untuk membebaskan tubuh roh kita, untuk membebaskan roh kita, sehingga mengerti kita kehendaknya. Jadi sehingga di dalam doa kita tahu bagaimana untuk beradaptasi bersama. Di poin pertama saya kasih ayat 1-6, saling connect untuk membangun satu tubuh. Seperti gereja 61 untuk saling connect, saling berkait, berusaha untuk menjadi satu. Tubuh kita ini sulit untuk bersatu. Kita akan melihat banyak hal, banyak orang yang kita remehkan, atau kita bisa menghina orang, atau kita saling dalam membanding-bandingkan akan merasa kita tidak percaya diri. Ini adalah manusia lama kita. Kalau kita tidak berjalan dalam roh kita tidak bisa menjadi satu. Dan menjadi satu yaitu menjadi satu di dalam roh.
Roh Allah membebaskan roh kita agar kita punya syarat untuk masuk dalam jalan ini. Saya mengatakan untuk berusaha, ini bukan menggunakan kekuatan kedagingan kita bisa sanggup untuk melakukan, tetapi ini semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Mari kita lihat ayat. Pertama kali Paulus berkata dia orang yang dipenjara, dan sekarang dia menasehati gereja Efesus supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di sini mengatakan dua hal. Pertama, supaya hidupmu sebagai orang. Paulus di dalam penjara, dia tidak bisa lagi untuk mengatakan sebagai orang, tetapi kita sebagai orang yang merdeka, kita bisa memilih bagaimana sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Mereka kebebasan di sini lebih merdeka daripada orang di penjara, asal saja rohnya tidak dibelenggu. Tetap walaupun kita seperti di penjara, tetapi kelakuan kita, kebiasaan dalam masyarakat tidak bisa membuat kita punya kebebasan untuk memilih. Bahkan orang-orang yang punya kebebasan untuk memilih, dimanapun dia berada, dia juga bebas. Dia merdeka. Saya pernah melihat jadi buku catatan seperti menerangkan pendeta yang lesbian. Dia juga pernah berusaha orang yang melawan orang yang lesbian, tapi satu kali dia membawa staf gerejanya untuk melayani di luar. Di hotel terjadi sesuatu lah. Di situ terjadi sesuatu, maka dia bisa merasakan bagaimana menjadi orang lesbian. Maaf. Sehingga dia menjadi pendukung orang lesbian. Sepertinya memang hal yang terjadi di hotel. Dia tidak usah menghadapi orang rumah, teman-temannya. Dia merasa ini punya kebebasan sehingga dia memilih hal yang salah. Dalam pepatah Cina, Paulus, walaupun dia di penjara, tetapi dia punya kemerdekaan dan juga punya Roh Kudus. Dan di sini untuk menasehati jemaat Efesus bagaimana untuk memilih yang kemerdekaan dalam memilih. Seperti yang dikatakan di akhir ayat 32. Bagaimana dia menerangkan bagaimana menjadi orang yang benar sebagai manusia, orang yang hidup di dalam roh, orang-orang yang dimerdekakan dalam Kristus, yang telah melepaskan manusia lamanya. Orang ini yang telah berpadanan dengan panggilan itu. Dan kita lihat di ayat 1, ayat 16, melihat karunia dalam panggilan ini. Kita pun juga dipanggil. Kita punya pengharapan. Pengharapan kita punya tujuan yang harus seperti kita melahirkan anak bukankah hal yang gembira, tetapi kalau dalam 30 tahun dia masih tetap bayi, tentu kamu
tidak gembira, dia hanya bisa marah, merengek. Dia tidak bertumbuh dewasa, dia tidak diciptakan menurut ciptaannya untuk bertumbuh dia dewasa, tidak tahu tujuan untuk apa menjadi manusia, setiap hari cuma makan, tidur. Mungkin kita masih kecil, waktu kita tidak puas juga dalam keadaan yang demikian, hanya makan dan tidur. Ini adalah pertumbuhan kita yang tidak kita puaskan. Tetapi waktu kita menjadi orang dewasa, kita punya arah, punya pengetahuan, punya pilihan menurut keinginan kita untuk terus maju. Tapi di sini dikatakan bukan masalah perorangan kita, tetapi seluruh jemaat dalam Kristus, yaitu tubuh Kristus, bukan anak kecil, bukan hanya cuma main pasir saja. Dipanggil mempunyai tujuan yang baru. Kamu harus bertumbuh dewasa, kamu harus mengatasi masa pubermu, masa atasmu, masa kecilmu. Kamu harus sesama harus saling berpadanan dan saling bersatu, bukan hanya di sini cuma marah seperti anak kecil, jiwa anak kecil cuma bisa merengek seperti anak muda yang dilakukan, tetapi orang ini belum dewasa. Tetapi dikatakan di sini adalah seluruh tubuh Kristus, yaitu roh manusia bertumbuh dewasa. Dan tubuh ini mempunyai kespesialan, kamu dan aku selalu ikut serta saling membangun. Dan di sini apa yang diterangkan? Untuk berusaha menjadi satu itu hal yang sulit. Untuk berusaha memelihara kesatuan itu sangat sulit bila menurut kedagingan kita. Bagaimana kita bisa dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar? Ini adalah kehidupan Kristus, bukan kita sanggup melakukan. Kalau kita memiliki hidup Kristus, rendah diri, lemah lembut, dan sabar, seperti saya yang hampir 70 tahun ini, saya semakin menemukan saya punya jiwa seperti anak, sifat-sifat kekanakan yang belum dewasa. Dan saya terus merenungkan, belajar untuk meneladani Kristus. Tetapi manusiaku ini belum dewasa, dan manusia rohku belum kuat. Sehingga Roh Kudus untuk menguji manusia lama kita, yaitu untuk berusaha memelihara kesatuan roh. Pertama, menjadi sebagai manusia, yaitu untuk memelihara hati dalam kesatuan roh. Kalau kita marah tidak bisa, kalau kita cuma mengutamakan diri kita sendiri itu pun tidak bisa. Dan cuma hanya untuk melakukan apa yang ingin dilakukan sendiri itu pun tidak bisa menjadi kesatuan. Bagaimana bisa menjadi kesatuan? Yaitu untuk memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Roh Kudus telah bekerja, tetapi kita harus bekerja sama, dan kita harus mengerti, kita harus dengan mengandalkan Roh Kudus untuk saling dalam satu ikatan menjadi satu. Di sini dikatakan satu tubuh. Apa itu? Yaitu tubuh Kristus. Jemaat Efesus. Gereja yang didirikan oleh Paulus di Laut Mati, di daerah laut.
Di sini tidak ada terbatas oleh daerah, tetapi bersamaan lewat jemaat-jemaat itu dinyatakan. Jadi waktu kita membaca kitab Efesus, dia menulis untuk jemaat di Hong Kong, pasti ada hubungannya dengan gereja 611 kita. Tetapi jemaat 611 bukan hanya di Hong Kong saja, tetapi dia punya sifat-sifat gereja 611. Dan jemaat 611 juga melampaui panggilan Kristus. Ini tubuh Kristus, bukan tubuh di tempat yang mana. Dan juga kita setiap orang dengan ikut serta di berbagai tempat juga mengikuti bersama dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh ini kita bersama untuk menjadi satu yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua yaitu roh hanya satu, roh hanya satu, roh yang bangun satu tubuh. Dia bisa menjamak kamu dan aku untuk mendirikan satu tubuh Kristus. Seperti kamu dipanggil dan juga dalam satu pengharapan, yaitu tujuan itu untuk menjadi dewasa, untuk membangun tubuh Kristus, bukan mengatakan keselamatan kamu dan aku perorangan, tetapi di sini juga punya rahasia bagaimana kita bisa dipilih. Sebelum kita diciptakan, kita pun telah dipilih. Di dalam kebetulan hidup manusia, apalagi waktu kita kecewa, putus asa, bagaimana kita mendengar berita baik ini, kita pun diselamatkan. Kita mendapatkan keselamatan ini dan masuk dalam tubuh Kristus. Mungkin kita masuk dalam tubuh ini, cara hidup kita masih dalam manusia kita yang lama. Cara pikiran kita juga masih orang lama. Jadi jemaat Efesus fokusnya sangat jelas untuk mendirikan satu tubuh. Kita punya satu Roh Kudus. Dia akan membuat kita leluasa. Kita bisa semua memperluaskan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, yang diberikan Allah waktu kita diciptakan, agar kita hidup lebih semarak dan juga punya kemampuan untuk saling berpautan. Kebalikannya, musuh ingin kita hidup seperti seperti satu unit, tidak ada hubungan dengan orang lain. Yang tanpa angin badai seumur hidup saya, amin, dan saya masuk surga. Ini bukan kehendak kita dalam panggilan, dan juga kita hanya tinggal di masa anak kecil. Satu tubuh, satu roh yang memberikan kita satu hati, dan juga yang dipanggil kepada pengharapan, yang terpanggil dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Allah di dalam semua. Kita barang yang diciptakan, Allah diam di dalam kita, Roh Kudus bernafas di dalam kita. Tetapi juga Roh Kudus tidak membiarkan kita membatasi Dia, sebab Dia melampaui orang manusia dan orang banyak.
kita saling connect. Ini juga pekerjaan dari Roh Kudus. Kembali kita lihat Allah Roh yang menciptakan dunia, tapi Roh Allah berjalan di atas, menjelajahi bumi ini, dunia ini. Allah demi kita menciptakan bumi agar kita punya waktu, dan Allah juga diam di dalam waktu kita. Tapi di atas kebenaran ini, Allah diam di atas waktu kita. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Barang material bisa dibatasi oleh waktu. Jadi kita katakan sebelum sebelum diciptakan Dia telah memilih kita. Apa artinya? Sebab Allah tidak terbatas oleh waktu. Hanya kamu dan aku yang tahu. Mungkin di abad 21 atau di abad 20-21 kita lahir, bagaimana kita dipanggil masuk dalam menjadi tubuh Kristus. Ini semua melampaui waktu dan juga tidak terbatas oleh waktu, dan Dia bisa masuk di setiap saat dan juga bisa menyelamatkan orang-orang di setiap saat. Dan kita masuk menjadi dalam tubuh Kristus. Ini adalah satu rahasia. Jadi Paulus berdoa agar kita mengerti rahasia Allah, Allah yang diam di tengah-tengah kita, dan juga Dia yang menguasai kita. Dia di atas kita. Segala rahasia di atas, rahasia ini ada di atas segala kita. Cara pikiran kita, pengetahuan kita, semua ini menurut kepertumbuhan kita ada kaitan. Seperti waktu kita kecil, apa yang kita pelajari di masa kita pertumbuhan kita, apa yang kita lihat dalam pengalaman kita sebagai manusia, apa yang kita lakukan, ini pengetahuan tentang kita. Tapi Allah juga ada di tengah-tengah itu, dan banyak perkara yang tidak disadari juga terjadi. Allah yang kita adalah Allah yang mengatas kita. Tahukah kamu 50 tahun apa yang terjadi? 30 tahun lagi apa yang terjadi? Allah semuanya, Dia maha tahu. Di dalam Allah tidak ada satupun yang kebetulan. Di dalam Allah tidak ada satupun di luar Dia. Di dalam Kristus Dia membawa kita dalam rahasia Allah ini. Seperti kita katakan gereja 611 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan bagaimana? Mungkin ada orang punya penerimaan profetik, tetapi 20 tahun Allah masih tetap di situ, dan Allah pun tahu 100 tahun lagi bagaimana perkembangan gereja ini. Allah tahu. Kita hanya di dalam waktu ini ikut di bagian di antaranya. Membangun tubuh Kristus inilah panggilan kita. Bukan menjadi orang yang bodoh, cuma hidup untuk diri sendiri. Roh Kudus mendirikan tubuh Kristus. Kamu dan aku adalah bahan-bahannya. Ayat 17. Sebab itu kukatakan kita ditugas. Ayat ke-7. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini adalah kasih karunia Tuhan, atau boleh dikatakan ini adalah sifat yang ada di dalammu.
Kita awalnya kita dibatasi, seperti suka main HP, ya main HP. Pundak mata kita semua pada sakit. Ini juga disebabkan karena oleh hobi kita juga ada hubungannya. Ada orang yang mereka di situ terbelenggu dalam judi. Kelakuan dan kebiasaan ini membentuk kita orang yang bagaimana. Tetapi Kristus, Dia memberikan, menganugerahkan kasih karunia-Nya. Ada orang yang tidak terpikir bahwa aku ada, tetapi Kristus diberikannya kepada kita. Kemudian dikatakan Ia telah naik di tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Awalnya kita juga adalah orang yang tertawan, tetapi waktu Kristus hidup kembali, Dia membebaskan semua belenggu yang di dalam hidup kita. Ini pun kita perlu untuk merenungkan. Kita harus mengerti Ia membebaskan segala sesuatu yang menjadi tekawan atau belenggu dengan kasih karunia Bapa Surgawi. Kita harus juga hati-hati untuk membedakan Bapa Surgawi dan juga kasih karunia. Semua kasih karunia ini adalah hadiah yang diberikan kepada seseorang. Kalau kasih karunia rohani yang diberikan kepada jemaat, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah, bukan untuk perorangan, bukan untuk orang ini, tapi setiap orang. Allah juga memberikan bagian kita masing-masing. Waktu Kristus, Dia telah mengatasi musuh, Dia memberikan karunia ini kepada kita. Dia akan menjadikan kita untuk memakai karunia ini untuk mendirikan gereja, untuk mendirikan jemaat, seperti di ayat 11-12, untuk di situ membangun jemaat, berbagai pelayanan bagian yang diurapi. Tetapi kita juga bisa mengatakan, asal kamu ada Roh Kudus, kamu akan memiliki semua kasih karunia, sebab semua karunia itu adalah karunia dari Roh Kudus. Tetapi kita masing-masing punya keterbatasan dan keinginan, dan punya keinginan yang ingin dikembangkan. Bagaimana kamu tahu di dalam karunia dan toko ini, yaitu pada saat kamu bisa mengembangkannya, bahkan tanpa tekanan. Seperti saya seorang guru, saya suka meneliti, suka menulis. Bagi saya ini bukan satu beban. Maka saya tahu saya salah satu di dalam toko ini. Allah menolong kita untuk saling menyatu, untuk mendirikan jemaat. Ayat 12. Untuk membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus bukan kemuliaan perorangan, tetapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
sangat kenalkah kamu dengan Yesus? Adakah hubungan dengan Yesus menemukan hal yang baru? Atau kamu seperti suami istri yang sudah lama sangat kenal, tetapi sesungguhnya hal bisa kamu ditemui terhadap kasih Kristus, rasa kekaguman kita kepada Kristus akan terus-menerus akan berkembang. Bukan hanya Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu disalibkan untuk Yesus itu. Pikiran kita yang disalibkan menjadi Yesus yang itu. Bukan. Dia banyak hal yang ingin agar kita mengenal Dia. Semakin kamu mengenal Dia, kamu akan semakin mengenal diri sendiri. Semakin mengenal tubuh Kristus, kamu akan semakin mengenal jemaat Kristus. Sehingga semua bisa bertumbuh dewasa dan dikepenuhan oleh Kristus. Kita tidak lagi menjadi anak kecil. Kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Mungkin kita bisa mengatakan anak-anak ini adalah yang simple, tapi ada juga yang disebut dengan yang bodoh atau yang licik, seperti menjadikan sehingga terperangkap oleh rancangan manusia, disesatkan. Kamu marah aku balas marah samamu. Orang-orang yang demikian bukan orang yang di dalam roh, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bersama dengan Kristus di surga. Di sini menyatakan rahasia Kristus. Kita di dalam Kristus. Sebenarnya mau cari satu ayat. Pada saat kita berdoa, kita duduk bersama dengan Kristus, menjadi imam bersama Kristus bagi orang banyak, bagi orang-orang dunia. Kita sebagai pendoa seperti Kristus, Dia yang berdoa, hidup kita bersatu dengan Kristus, maka kamu semakin dinaikkan seperti pendoa yang di surga. Ini tentu adalah penglihatan rohani yang berpegang teguh di dalam Kristus. Kamu semakin berdoa, kamu akan semakin tahu kehendak Kristus dan juga tahu bagaimana melihat pandangan tentang dunia ini. Di ayat 16 kita baca bersama, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun diri sendiri dalam kasih. Tubuh ini akan semakin bertumbuh, bukan menua, semakin mempunyai jiwa Kristus untuk bertumbuh dalam kasih, membangun diri. Dan di sini bukan menyatakan kamu dan aku sendiri, tetapi tubuh Kristus sendiri di dalam kasih untuk membangun seluruh tubuh Kristus. Karena keterbatasan waktu, ayat 17-30 tidak diterangkan, yaitu untuk lepas dari manusia lama kita, manusia kedagingan kita, memakai manusia baru, manusia rohani. Tapi bagaimana saya mengatakan satu ayat,
1 sampai dengan ayat 22 dikatakan, yaitu menanggalkan manusia lama. Adakah kamu lihat? Kamu harus tanggalkan ayat 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada kala kita meloncat sangat cepat, yaitu di sini, yaitu pakaian lama kita di ayat 22 janji mengenakan manusia baru kita, baju kita yang baru, yaitu jubah Kristus. Adakah kamu tahu apa yang disebut yang dimaksud ayat 23? Di tengah-tengah antara menanggalkan dan memakai baju baru, yaitu di ayat 23 tujuannya supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di sini menanggal, di sini pakai, di tengah-tengah, yaitu supaya hidup kita diperbaharui. Bukan dengan dipaksa memakai baju baru. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita agar kita terus diperbaharui di dalam roh dan pikiran untuk mengerti kehendak Allah, rahasia Allah di dalam hal kerohanian. Kita bersama memuji Tuhan Allah kita, menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita berdoa agar roh kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita penuh.
kasih Tuhan, Engkau masuk di dalam hidup kami. Kami semua orang juga ada panggilan di dalam hidup kami. Kami semua juga dipanggil. Engkau yang memilih kami, dilepaskan dari dosa-dosa kami, dari pelanggaran kenajisan kami, dari kerenahan kami. Engkau memilih kami dan juga kami dipanggil akan bisa mengerti akan Engkau sehingga hidup mendapatkan perubahan. Saudara semua, mari kita berdoa dengan berpegang pada panggilan ini. Waktu kita kecewa, Tuhan memberi kita jalan keluar dan menyelamatkan kita. Dia memberikan kita agar mengerti panggilan dari dalam Dia. Saudara semua, kita semua juga dalam panggilan perjanjian ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersemur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau memilih kami dan memberikan keselamatan-Mu kepada kami. Ini kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Hari ini pada saat kami berkata, kami dipanggil dengan panggilan, berpadanan dengan panggilan itu. Tuhan, beri kami agar kami lebih lagi mengenal Engkau sehingga kami tahu Engkau sesungguhnya. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami sehingga kami pun dipanggil dan memberikan kami punya kehendak. Kami supaya hidup kami sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandanan dengan panggilan itu. Tuhan, tolong kami agar kami punya jiwa seperti Kristus, agar kami tidak lagi menjadi jiwa seperti anak-anak sehingga diombang-ombangkan oleh mereka yang menyesatkan kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Saudara semua, mari kita merenungkan, adakah kita masih punya jiwa anak-anak? Mungkin satu orang kita marah, kita merengek, kita menggerutu, melampiaskan emosi kita. Saudara semua, kita sebagai manusia, apakah kita berpandangan dengan panggilan itu, atau masih dalam jiwa kekanak-kanakan? Mari kita berdoa, kita renungkan. Tuhan Yesus, mohon kami saling membanding-bandingkan, kami saling menggerutu. Yesus, mohon Engkau untuk membuang semua di dalam hidupku kekecewaan, kecewa terhadap Engkau, sering-sering menggunakan cara sendiri, menyelesaikan perkara sendiri.
sering lupa Engkau ada di sisi kami. Banyak perkara merasa tidak cukup, merasa karunia ini tidak ada bagian dari bagianku, hanya bagi orang lain. Tapi sesungguhnya aku lupa Engkaulah Tuhan. Tapi sering-sering kami ragu kepada Engkau, ragu akan penyediaan-Mu, ragu akan sendiri tidak sanggup untuk mengembalakan. Semua ini adalah jiwa anak-anak dalam hidupku. Tuhan, mohon Engkau beri kami untuk tahu bahwa Engkau akan menyediakan, akan membantu, akan menolong kami, akan menyangga kami. Tuhan, beri kami untuk bisa melihat semua ini luar dalam. Engkau menyertai kami di sisi kami untuk menuntun kami selangkah demi selangkah bertumbuh dewasa. Tuhan, tolong kami menggunakan kedagingan kami bisa untuk membanding-bandingkan, memuaskan ke hawa nafsu kami. Kami tidak berada di dalam, kami dipenuhi dengan kegelapan. Kami ingin mengikuti Engkau, kami ingin untuk bersatu, tetapi apa yang kami kerjakan kami tidak sanggup. Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kami. Tuhan, di dalam hidup kami ini penuh dengan kerusakan. Hanya dengan berseru kepada Roh Kudus, dengan Roh Kudus memenuhi kami lebih dalam lagi sehingga kami bisa mengalami terobosan. Roh Kudus, kami berseru kepada Engkau, kami hanya berseru kepada Engkau. Bagaimana kami bisa menjadi satu, bagaimana berpegang pada tubuh Kristus. Kami Tuhan, tubuh kami pun kami tidak mau merusaknya, tetapi Tuhan, kami terus-menerus merusak tubuh Kristus. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak mau hidup di dalam keadaan yang demikian. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, Roh Kudus, tolong kami. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita berdoa Roh Kudus yang bisa mengubah kita. Mari kita baru bisa berubah dari kebiasaan buruk kita. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita agar kita bisa menanggalkan manusia lama kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita agar kita berusaha memelihara kesatuan dalam roh, ikatan damai sejahtera di dalam kita. Tuhan, perbaruilah kami, penuhilah kami. Agar kami selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Haleluya. Tuhan, kami perlu ada Roh Kudus di dalam kami, agar kami mampu, kuatkan kami, mampukan kami untuk selalu rendah hati dalam panggilan. Perbaharulah kami, perbaharulah kami Tuhan.
Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Engkau yang tiada bandingnya untuk menolong kami. Tolonglah kami, Roh Kudus. Perbaharulah kami agar kami tahu kehendak-Mu, Tuhan. Engkau sungguh baik. Legahkanlah kami. Kami rindu akan Engkau. Roh Kudus, kami mencari Engkau. Dengan Engkau kami tanggalkan semua kedagingan kami, ahmara kami, emosi kami hanya untuk mencari Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau penuhilah kami. Roh Kudus, Engkau berkata dengan untuk berusaha memelihara kesatuan dalam roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh. Saudara semua, mari kita di sini, kita tubuh hanya satu, Roh Kudus cuma satu. Kita kita harus bersatu menjadi satu tubuh seperti yang dikatakan dalam Roh Kudus, agar kita bertumbuh, membangun diri kita sendiri untuk saling membantu. Roh Kudus, lebih banyak lagi penuhi kalau kami di dalam kasih untuk membangun diri sendiri, membangun tubuh Kristus, tubuh Tuhan, tolong kami untuk membangun tubuh kami, untuk membangun jemaat Engkau sendiri, Tuhan. Dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dalam kasih saling membantu untuk memelihara. Mari kita terima berkat. Di sini saya ingin berbagi sedikit tentang satu hal yang terjadi. Yang belakangan ini banyak orang yang bertanya kepada istri saya bagaimana hasil bagaimana dengan keadaannya. Mereka mengajak mereka makan bersama untuk mendukung dia. Orang-orang ini diutus untuk mencari istri saya, sebab kami minggu Kamis kemarin kami ada bentrok sendiri pada dia. Banyak orang tidak tahu, tetapi Allah tahu
istri saya perlu penghiburan ini. Sampai hari Rabu malam kami ke rumah saudara suami istri di rumah saya. Di situ kami punya 3 keluarga, pasangan suami istri saling bersatu bahkan bersama. Dan waktu selesai kami berbagi tentang kisah kami, dan saya berkata bagaimana saya marah kepada istri saya. Dan ada orang bertanya kepada saya, sebenarnya ada yang bilang bahwa kamu sekarang sudah sedikit marah 3 bulan baru sekali. Dan ia bertanya kepada saya, apakah ini kamu merasa memang sedikit? Tahukah kamu waktu kamu marah kepada istrimu, dia disakiti rasa malunya sebagai orang yang paling dekat dengannya. Dia seperti hidup dalam granat yang sewaktu-waktu akan meledak. 3 bulan tiba, kapan dia akan meledak? Sangat merasa tidak aman, dan terhadap rumah tangga ini dia kecewa. Bahkan sampai Yesus datang menghiburnya. Dia pun di situ marah kepada Yesus. Ini apakah pilihanmu dan kamu dalam rumah tangga kita? Yesus tidak berbicara, cuma menepuk-nepuk pundaknya, dia pun lega. Tetapi saya harus selalu menghadapi masalah ini. Pastor Debbie bertanya kepada saya, apakah 3 bulan itu hal yang sedikit? Pada saat dikatakan kalau seorang perempuan disakiti demikian, dia menekan diri sendiri, tidak mengutarakan, itu akan mempengaruhi hormonnya. Bahkan penyakit perempuan pun akan muncul. Kemudian dia bertanya, apakah kamu ingin melihat istrimu demikian? Sungguh saya pun punya rancangan. Saya tahu saya masih punya banyak jiwa anak-anak, tetapi saya tidak berpikir untuk menghentikan semua ini. Rancangan saya harus banyak untuk mengendalikan diri. Kamu tahu, semakin kamu menekan dia, semakin tidak dilepaskan. Seperti banyak penekanan, pokoknya di luar kamu tidak bisa mengerti. Setiap kali saya marah itu karena satu seperti itu kecelakaan yang tidak pernah dipikirkan. Waktu keluar rumah pun belum, tapi sampai di stasiun bus meledak. Mengapa bisa jadi demikian? Anak-anak kecil suka tanggung jawab itu diserahkan bagi orang lain. Di saat itu istri saya menyuruh saya untuk diam. Saya merasa dibandingkan dulu saya sudah baik, saya langsung berhenti. Tapi di dalam hati saya tidak terima. Padahal ini hal yang sangat kecil. Saya terus tidak mau minta maaf sebab saya merasa kamu yang menyebabkan aku demikian. Jadi kami di situ diam, dia terik dalam keadaan dingin sampai seminggu, sampai kami di rumah teman kami makan malam dalam suasana yang rileks. 3 pasangan suami istri ini, salah satunya mereka juga bisa marah. Tetapi saya waktu ditanya, saya tahu saya harus berhenti. Saya bukan menggunakan mengendalikan, tetapi harus menghentikan perkara ini. Saya menyesal karena watak saya yang demikian. Saya tidak mau menjadi anak kecil. Dan saya berjanji kepada istri saya yang akan datang 10
hari ulang tahun pernikahan kami 10 tahun sampai di era yang baru. Suamimu nanti tidak akan lagi menjadi suami yang suka marah. Dan keputusan ini dari niat hati saya. Dulu saya pernah katakan, merasa suami istrinya menanti istrinya ke toilet pun hal yang sulit bagi saya. Tetapi akhirnya saya mengambil keputusan, seumur hidup saya harus menanti istri saya pergi ke toilet. Itu bukan tidak masalah, walaupun dalam bentrokan dengan mengandalkan Roh Kudus tidak marah, itu adalah tiada masalah. Saya harus masuk dalam hidup saya yang baru. Semua orang harus bertumbuh dewasa. Mari kita terima berkat. Bapa Surgawi, kami di hadapan Engkau rendah dan rendah lagi. Kami dipilih oleh Engkau. Ini adalah penghiburan yang besar dan anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Mohon Tuhan, mohon Roh Kudus, Engkau di dalam hati kami untuk terus bekerja, sehingga kekuatan kami bertambah kuat. Tolong kami untuk mengambil keputusan yang tepat, meninggalkan masa-masa kekanak-kanakan kami, tapi dipenuhi dengan pertumbuhan Kristus, kedewasaan Kristus, tidak mengutamakan perasaan sendiri, terlebih lagi untuk menghargai, mengasihi istri dan perasaannya, sehingga hidup kami dipenuhi anugerah dengan damai sejahtera saling berkaitan. Kau berkati saudara-saudari kami semua, bersama kami mengambil keputusan yang baru setiap di dalam Kristus, setiap hari menjadi orang manusia baru. Beri kami sukacitamu, sebab dengan mengambil keputusan ini kami lebih damai lagi, dan lebih lagi saling berkaitan, masuk di dalam kemuliaan-Mu. Mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.